Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah sampai pada pembahasan hadis yang ke-19 dari kumpulan hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Arba'in An-Nawawi, yang mana dalam hadis ini berbunyi An Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam yauman faqala li ya gulam inni uallimuka kalimatin ihfazillah yahfazka ihfazillah tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai' qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf rawahu at-Tirmidzi. Hadis yang ke-19 ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, yang mana pada suatu hari beliau sedang menaiki kendaraan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau ada di belakang Rasulullah. Dikatakan ketika itu Abdullah bin Abbas ini masih berusia 10 tahun, sehingga kemudian Rasulullah mengatakan ya gulam, wahai anak kecil. Kenapa? Karena Abdullah bin Abbas ketika itu masih berumur 10 tahun. Ya gulam inni u'allimuka kalimatin. Wahai anak kecil, saya akan mengajarimu tentang beberapa kalimat yang ketika engkau memegang pedoman kalimat ini, dijadikan sebagai pedoman hidup, maka insya Allah akan sukses dunia dan akhirat. Apa pedoman-pedoman itu? Yang pertama, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kamu. Kemudian yang kedua, ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka niscaya engkau akan mendapati Allah ada di hadapanmu. Maka dua nasihat Rasulullah yang pertama kali diucapkan kepada Abdullah bin Abbas. Pertama, jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kamu. Artinya, kalau kita menjaga Allah, apa bentuk kita menjaga Allah? Bentuk kita menjaga Allah dengan cara kita menjalankan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Ini bentuk kita menjaga Allah. Menjalankan segala sesuatu yang menjadi kewajiban-kewajiban bagi kita. Maka apa yang akan Allah balas? Yahfazkah. Maka Allah akan menjaga kita. Dari apa? Dari segala sesuatu yang mungkin tidak kita senangi. Maka Allah akan ada bersama kita. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka niscaya Allah akan berada, maka niscaya kita akan menemukan Allah berada di hadapan kita. Segala pertolongan Allah nyata akan berada di depan kita. Kenapa? Karena kita menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Maka juga jaga larangan Allah dengan cara menjauhi larangan-larangan Allah itu. Kemudian dilanjutkan, idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Tidak ada makhluk yang
kemudian kita senang kalau kita minta setiap hari, tidak ada. Tetapi berbeda dengan Allah. Bahkan di dalam hadis, kalau Allah tidak diminta maka Allah marah. Berbeda dengan manusia. Kalau manusia diminta satu hari mungkin memberi, keesokan harinya lagi diminta mungkin masih memberi. Tapi kalau selama 10 hari meminta setiap hari, insya Allah kalau makhluk ini akan jengkel. Berbeda dengan Allah. Kenapa? Karena Allah maha kaya, Allah maha segalanya. Maka mintalah segala sesuatu urusan kita hanya kepada Allah. Lalu apakah tidak boleh meminta kepada manusia? Tidak, boleh-boleh saja. Namun yakinkan kepada diri kita bahwa manusia itu hanyalah sebuah hanyalah sebuah perantara dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kepada kita lewat manusia. Kemudian wa idasta'anta fasta'in billah. Jika kamu meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Jangan minta pertolongan kepada sesuatu yang lain. Minta pertolongan kepada jin, tidak boleh. Minta pertolongan kepada sesuatu yang lain, tidak boleh. Maka mintalah pertolongan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah na'budu, kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Kemudian dilanjutkan di sini, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ayyanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'. Ketahuilah bahwa andaikan orang manusia di seluruh dunia berkumpul, kompak berkumpul untuk memberikan suatu manfaat kepada kita, maka niscaya mereka tidak akan pernah, kita tidak akan pernah mendapatkan kemanfaatan sedikit pun. Kenapa? Karena kemanfaatan itu dari Allah. Dan kalau Allah tidak berkehendak untuk memberikan kemanfaatan kepada kita, kita tidak akan mendapatkan kemanfaatan itu sendiri. Begitu pula sebaliknya, lawijtama'u ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahullahu 'alaik. Andaikan semua orang kompak berkumpul di dunia ini untuk mencelakai kita, maka niscaya ketika Allah tidak menginginkan itu, maka niscaya semua tidak akan bisa memberikan kebahagiaan, tidak bisa memberikan kebahagiaan kepada kita walaupun sedikit. Qad katabahullahu 'alaik. Sungguh takdirmu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini contoh singkat, contoh kecil saja. Bagaimana Nabi Sulaiman memohon kepada Allah untuk memberikan makanan kepada seluruh ikan yang ada di lautan. Ingin memberikan manfaat kepada ikan-ikan yang ada di lautan. Apa yang terjadi? Nabi Sulaiman sudah membawa banyak sekali makanan. Ketika Nabi Sulaiman mau memberi makan, ternyata hanya ada satu ikan yang muncul dari lautan. Maka ikan itu diberikan makan oleh Nabi Sulaiman. Terus diberi makan oleh Allah, oleh Nabi Sulaiman. Sampai semua makanan yang banyak itu habis hanya dengan satu ikan. Nah, ini kalau Allah tidak mengizinkan memberikan manfaat kepada banyak orang, maka tidak bisa. Qad katabahullahu 'alaik. Maka Allah sudah menulis apa yang ditetapkan kepada kita. Rufi'atil aqlam, pena telah diangkat, catatan sudah dicatat. Wajaffatis suhuf, tinta di suhuf, di lembaran-lembaran catatan kita sudah mengering. Artinya apa yang sudah ditulis tidak bisa diubah oleh kita. Ini kemudian di riwayat lain dijelaskan, ihfazillah tajidhu amamaka. Jagalah Allah, maka kamu akan mendapati Allah amamaka, ada di depanmu. Berupa apa? Berupa pertolongan, berupa kebahagiaan dan lain-lain. Kemudian
Ta'arraf ilallahi firrakha'i ya'rifka fisyiddah. Mendekatlah kepada Allah, kenallah kepada Allah firrakha'i, di dalam waktu yang lapang, waktu senang. Maka apa yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya'rifka fisyiddah, maka Allah akan mendekat kepada kamu, Allah akan mengenalimu fisyiddah, dikala kamu dalam keadaan susah. Nyatanya yang terjadi banyak sekali dari kita, dan mungkin juga termasuk al-fakir, banyak sekali ketika senang kita lupa kepada Allah. Ketika kita punya kebahagiaan kita lupa kepada Allah. Tetapi ketika kita dalam keadaan kepepet, wah, semua doa-doa kita baca untuk Allah, kita minta kepada Allah. Tetapi ketika senang, kita banyak lupa kepada Allah. Maka ingatlah Allah, mendekatlah kepada Allah di waktu kita senang, di waktu kita bahagia, di waktu kita lapang. Maka niscaya Allah akan datang ketika kita dalam keadaan susah, ketika kita dalam keadaan payah, ketika kita punya masalah yang besar, Allah akan datang untuk membantu kita. Dilanjutkan dalam riwayat lain ini, wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibaka. Ketahuilah bahwa sesuatu yang tidak akan terjadi kepada kamu maka tidak akan menimpa kepadamu. Sesuatu yang tidak ditulis untuk kamu maka tidak akan menimpa kepada kamu. Begitu pula wama asabaka lam yakun liyukhti'aka, dan sesuatu yang sudah ditulis untuk menimpa kepada kamu maka dia tidak akan pernah luput. Dia akan pasti akan terjadi kepada kamu. Wa'lam annan nasra ma'as sabri. Ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar untuk mengerjakan taat, sabar untuk menghadapi musibah. Man lam yashkur ala ni'ami wa lam yashkur ala balai falyakhruj bainas samai wal ard. Kata Allah dalam hadis qudsinya, barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmat-nikmatku dan tidak bersabar atas cobaanku, maka falyakhruj bainas samai wal ard, maka keluarlah dari di antara langit dan bumi. Lalu kita akan pergi kemana? Kalau Allah mengusir kita bainas samai wal ard, padahal tempat pijakan kita ya bainas samai wal ard, maka pertolongan Allah bersama orang sabar. Maka sabarlah dalam menghadapi ketaatan, dalam menghadapi cobaan-cobaan Allah. Kemudian dilanjutkan, wa annal farajah ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Sesungguhnya kemenangan bersama kesabaran, kelapangan itu bersama kesulitan. Ada lapang, ada sulit. Ya, jadi sulit terlebih dahulu, maka pasti setelah itu akan ada kelapangan. Dan bersama kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, disebutkan di dalam ayat 2 kali. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dalam kesulitan pasti akan ada kelapangan. Maka dari itu jagalah sesuatu yang diperintah oleh Allah. Kemudian jauhilah sesuatu yang dilarang oleh Allah. Bersyukurlah atas nikmat-nikmat Allah. Bersabarlah atas cobaan-cobaan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka insya Allah Allah akan ada di hadapan kita dengan bentuk pertolongan dan bentuk kebahagiaan-kebahagiaan yang ada pada diri kita. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.